Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fania Nurul Sabrina dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi tentang VPN tunneling. Nah, dari konsep VPN tunneling itu sendiri ada ini nih. Untuk VPN itu biasanya didefinisikan ataupun memiliki kepanjangan dari Virtual Private Network atau yaitu yang kita sebut adalah VPN. Jadi, untuk mengimplementasikan ataupun menggambarkan dari VPN itu mungkin cukup luas dan sangat beragam. Jadi, secara umum VPN itu dapat digunakan ketika memiliki contoh ada satu kantor pusat di Jakarta dan ada kantor cabang yang berada di Semarang. Yang dimana pada kantor Jakarta ini dia memiliki jaringan lokalnya. Begitupun Semarang ia memiliki jaringan lokalnya. Nah, karena kantor pusat dan kantor cabang itu satu perusahaan, jadinya otomatis file-filenya itu sama. Nah, biasanya kalau kita menghubungkan antara router satu dan router lainnya, itu kan menggunakan interface, baik itu menggunakan fiber optik maupun menggunakan wireless. Nah, kalau kita misal menggunakan infrastruktur penyewaan kabel fiber optik ataupun wireless, itu kan mengharuskan mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan juga sulit. Nah, karena kita harus agar kita tidak menyewa seperti itu, kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling. Syaratnya kedua perusahaan ini harus sudah saling terhubung dengan koneksi atau internetnya masing-masing. Nah, barulah kita bisa membuat tunnel yang semacam terowongan gitu. Jadi pada Jakarta Semarang ini kita buatkan satu interface virtual disebut dengan tunnel. Dia bisa terkoneksikan secara langsung dapat diakses di internet, tapi di cover yang namanya VPN. Ya, misalnya paket dibungkus dalam paket lagi. Jadi ini minim sekali adanya serangan. Kita membuat interface atau terowongan secara langsung antara Jakarta dan Sumedang, sehingga komponen lokal yang di Jakarta ini bisa mengakses jaringan yang ada di kantor Semarang. Di antara cabang kasus implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antar site yang misal terdapat satu perusahaan yang cakupannya sudah lebih besar, jadi si perusahaan tersebut memiliki kantor cabang, jadi ada satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Nah, masalahnya antara kantor pusat dan cabang letak geografisnya itu lumayan jauh gitu. Antara lokal yang ada di kantor pusat dengan lokal yang ada di kantor Semarang itu ingin saling berkomunikasi, misal agar bisa saling sharing file ataupun data-data perusahaan itu. Nah, kita mau aksesnya itu lebih mudah. Nah, di sini jika kalian tahu, saya menggunakan line yang BCC-nya kita klik kanan, lalu edit. Nah, di sini kita pilih yang ini, Bezier, lalu sesuaikan saja sesuai yang kalian mau. Nah, di sini kita sambungkan negatif dengan PVC-nya terlebih dahulu agar si kantor pusat dan kantor cabangnya itu dapat terkoneksi. Nah, di sini kita pergi saja langsung ke command prompt yang ini, lalu klik jalankan sebagai administrator. Kita ya saja. Lalu di sini kita ketik perintahnya yaitu root add 10.0.137.0. Kita menggunakan private mask yang 255 triple ya 255.255.0. Lalu kita masukkan IP Pinet Lab kita yang ini. Kalau saya mendapatkan IP 192.168.100.14. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah oke. Nah, setelah ini oke, kita langsung pergi saja ke Winbox. Kita
kita cari dulu, lalu kita jalankan sebagai administrator. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada, tapi sebelumnya kita lihat dulu IP IP, maksudnya kita cari tahu dulu IP yang didapat dari si MikroTik kita gitu. Kita nyalakan saja di sini, lalu kita klik 2 kali agar pergi ke terminal. Sebentar, ada kesalahan. Nah, di sini kita tunggu sampai bisa. Ini kita pancing-pancing aja si MikroTik ini, kita tunggu. Sabar ya, kita sambil klik enter gitu. Coba ulang. Nah, ini sudah bisa. Kita klik admin. Untuk password kita kosongkan. Maaf, kita ulang saja. Nah, kita tulis saja pnet, enter, lalu kita pnet lagi, enter. Nah, di sini kita tunggu agar si ini tuh kebaca. Nah, kita ketik IP address karena kita akan mencari tahu IP yang didapat MikroTik kita. Kita klik enter. Sebentar. Kita putus terminal, lagi selesai. Nah, kita di sini mendapatkan IP 160.10.0.137.60. Kita pergi saja ke sini. Nah, kita tulis saja si IP yang kita dapat ini di pinggirnya agar kita tidak lupa ya. Biasanya kita ketik, lalu kita ketik IP yang sudah kita dapat, 110.137.160. Jangan lupa vertiknya yang 124 ini. Oke. Nah, ini kita kecilkan saja, lalu kita pindahkan di sebelah sini. Nah, lalu kita lanjut lihat di IP yang didapat dari MikroTik kedua kita, teman-teman. Seperti biasa di sini pasti loading begini, kita tunggu saja. Kita pancing-pancing agar terdeteksi si MikroTik kita ini. Oke, kita sabar saja. Memang di sini membutuhkan beberapa waktu gitu agar si MikroTik ini terbaca. Kita mainkan saja si terminal ini. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba cari IP yang kita dapat dari si MikroTik kedua kita ini. Maaf, ya kosong saja. Tolong, tadi saya salah. Nah, lalu ini kita masukkan juga ini seperti tadi. Nah, sudah begini, kita ketik IP address, lalu print.
Nah, kita sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Kita lihat dulu di mikrotik ini di terminal, maksudnya kita ketik print. Nah, kita mendapatkan IP 10.0.137.157. Nah, di sini sama kita tulis saja agar kita tidak lupa. Kita dapat IP berarti 10.0.157.157. Jangan lupakan versi kita /24. Nah, kita rapihkan dulu di sini, lalu kita simpan di pinggirnya saja. Nah, tadi kan dari sini niat kita agar bisa connect Winbox. Dan sekarang kita buka Winbox-nya. Lalu di sini kita pilih yang ini. Nah, pastikan siramannya itu 0 atau 0. Nah, kita masukkan IP yang tadi kita dapat di mikrotik 1, yaitu 10.0.137.160. Untuk password kita masukkan saja karena kita tadi menggunakan password. Jika tidak, kalian tidak usah menggunakan password atau kosongkan saja. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke mikrotik kita ini. Nah, untuk menghubungkan mikrotik kedua ini ke Winbox kita tidak memerlukan yang namanya konektor roman seperti materi-materi kemarin. Nah, kini kita langsung saja cari Winbox, lalu kita jalankan sebagai administrator, lalu ya. Nah, di sini kita langsung masukkan saja IP yang kita dapat tadi dari si mikrotik 2 ini, yaitu 10.0.137.157. Sesuaikan dengan yang kalian ada di sini password. Karena saya mengganti password di mikrotik ini, maka kita isi atau kita masukkan password yang sama ke inbox ini, lalu kita connect. Nah, di sini kita sudah mendapatkan mikrotik ini. Kita sudah yang ini mikrotik pertama dan ini yang mikrotik kedua. Nah, jika sudah terhubung ke inbox ini, sekarang kita ganti hostname dari si mikrotik ini, karena kan tadi kita menggunakan nama router pusat dan router cabang. Jadi kita pergi saja ke mikrotik yang pertama. Kita mendapatkan yang IP 160. Di sini kita pergi ke sistem, lalu ke bagian identity. Nah, di sini kita ganti saja menjadi misal R pusat atau router pusat gitu. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita ganti juga nama si mikrotik kita ini. Kita edit. Nah, mikrotik ini kita ganti namanya jadi R pusat atau router pusat. Lalu kita save. Begitu juga dengan mikrotik yang kedua, kita ganti. Nah, ini kita mendapat yang IP 157, kita pergi ke sistem, kita ke identity, lalu ke mikrotik ini kita ganti jadi R atau router cabang. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, sudah di sini kita juga harus mengganti mikrotik kita ini karena kita sudah menggantinya di identitas Windows ini. Kita ketik maaf coba, lalu kita save. Nah, dari si IP ini kita menggunakan atau mendapatkan IP yang DHCP. Jadi di mana kalau kita misalkan mematikan mikrotik kita ini, maka
jika dinyalakan lagi kita akan mendapatkan IP yang berbeda. Misalkan ini saya mendapatkan IP 160. Bisa saja jika kita mematikan lalu menyalakan lagi, misalkan kita bisa menjadi 165 atau 180 begitu. Nah, di sini kita memilih yang isi USB itu agar kita tetap mendapatkan IP secara statik gitu. Kita buka Windows ya di mikrotik yang pertama yang R1 ini. Kita pergi ke bagian IP ke DHCP client. Nah, yang si Ether 1 ini kita expand saja. Nah, sudah. Lalu kita pergi ke IP route ini, kita cek apakah terkoneksi tidak. Nah, ini kosong, semuanya kosong ya teman-teman. Lalu kita pergi lagi ke IP DNS. Nah, di sini kita sudah tidak terkoneksikan ke si Winbox ini, tidak apa-apa. Nah, jika sudah tidak terhubung ke Winbox seperti ini, nah di sini kita langsung coba kita cari IP route, teman-teman. Nah, di sini sudah pasti tidak ada karena kita sudah disable yang tadi. Coba kita ulang IP route ya. Nah, di sini kan sudah pasti disable karena kita sudah menonaktifkannya tadi. Nah, di sini kita coba ketik IP address pin. Di sini sudah pasti disconnect, disable maksudnya. Karena kan kita sudah tadi tidak menonaktifkannya di DNS itu. Lalu kita coba ketik IP route. Kemudian di sini juga pasti akan disable. Nah, seperti ini. Lalu kita ketik juga IP DHCP, IP DNS. Kemudian, nah, sama kan di sini juga kita tidak mendapatkan IP karena sudah kita nonaktifkan tadi. Di sini kita coba untuk menambahkan IP kita secara manual. Caranya kita klik ini IP address, lalu add, lalu address, lalu masukkan IP yang kita mau. Saya mau memasukkan IP 10.0.137, maaf ulang titik 137.189, jangan lupa /24, kita interface penerbangan chapter 1. Di sini coba kita ulang dulu IP address pin. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP yang kita mau. Nah, yang tadi saya ketik di sini, saya memasukkan IP 10.0.137.184. Kita sudah mendapatkannya di sini. Nah, di sini kita coba tambahkan IP route kita. Kita ketik IP route, lalu add. Maaf, ini caps lock, saya salah. Add gateway sama dengan. Nah, di sini kita lihat gateway kita berapa yang didapatkan. Nah, yang ini kita mendapatkan 10.0.137.1, 10.0.137.1, lalu kita enter. Nah, sekarang kita coba IP route, kita print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan si IP kita ini. Nah, di sini sekarang kita coba untuk menambahkan IP DNS kita. Kita lanjut ketik IP DNS. Nah, kita IP DNS lalu set server sama dengan
8.8.8.8. Kita coba enter, lalu kita coba print. Nah, di sini sudah bisa, kita sudah mendapatkan sisi pemainnya. Sekarang kita coba print, semoga saja bisa. Sebentar kita coba. Nah, kita coba. Sini kita print 8.8, kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk ping ke Google kita agar kita bisa internetnya. Nah, sekarang kita coba untuk ping ke Google. Ping google.com. Kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke Google ini. Sekarang di sini kita masuk ke si bibliotek kedua kita, yaitu si router cabang ini. Sebentar, kita coba lanjutkan kembali ke terminal lagi. Di sini kita sudah dapat. Coba kita IP address string. Nah, di sini kita masih memiliki IP address. Sekarang kita disable dulu, yaitu dengan cara IP DHCP client. Lalu enter. Lalu kita disable numbers sama dengan Nah, di sini coba kita print. Nah, di sini sudah tidak ada, kita sudah tidak mendapatkan IP address ini. Kita sekarang ingin menambahkan IP seperti di si router pusat ini. Caranya kita seperti tadi, IP address. Nah, IP address type, lalu addresses sama dengan kita masukkan IP yang kita mau, yaitu saya mau memasukkan IP 10.137.188. Jangan lupa /24, lalu kita enter plus sama dengan enter 1, lalu kita ini enter. Kita coba print apakah sudah dapat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP yang kita mau, yaitu yang 184. Kan yang pertama itu kita mendapatkan IP yang 10.0.137.157.124. Nah, sekarang saya sudah menambahkan IP baru yang saya mau, yaitu 10.0.137.184. Nah, sekarang di sini kita coba masuk ke IP root kita. Kita coba cek dulu. Lalu kita coba print. Nah, di sini kan kita masih belum ada atau disable. Nah, kita sekarang coba untuk menambahkan si IP root ini dengan cara IP root and kita wait sama dengan kita masukkan judul kita yang ini, kita mendapatkan 10.0.137.1. Kita masukkan 10.0.137.1. Kita enter. Nah, coba di sini kita print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan
si gateway ini. Lalu kita coba untuk ke IP DNS. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu IP DNS kita. Kita sekarang IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Kita enter. Kita sekarang coba print atau kita sudah mendapatkan si server ini. Kita coba sekarang untuk ping 88. Apakah sudah bisa? Nah, kita ini sudah bisa. Lalu kita sekarang ingin mengkonekkannya ke Google. Gimana caranya? Kita ketik kita ketik ping google.com. Nah, di sini kita sudah bisa ping ke Google, artinya kita sudah bisa internetan di sini. Nah, sekarang di sini kita coba untuk ganti ini keterangan kita di sini kan saya masih menggunakan yang 157. Kita hapus listnya atau praktiknya yang 24-nya kita coba hapus. Pertama jenis praktik ini saya menggunakan IP yang 189. Sekarang coba kita ganti menjadi ini. Nah, kita ganti jadi 189. Nah, si yang traffic ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita coba lihat juga yang di migratif ini. IP address. Nah, kita menggunakan yang 184. Berarti kita hapus yang 157 ini, kita ganti dengan yang 184. Untuk grafiknya kita hapus saja. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk konekkan lagi ke Winbox kita. Karena kan tadi kita mengganti IP, jadi kita masukkan saja IP yang ini, misal satu yang router pertama atau router pusat, kita masukkan yang 189, password sama, lalu kita connect. Ini sudah pasti berhasil. Nah, lalu kita yang satu lagi di sini yang 157 kita ganti juga menjadi saya lupa cancel, maaf. Nah, di sini kita ganti jadi 184, lalu kita connect. Nah, kan sudah pasti berhasil. Konsep selanjutnya yang jenis-jenis VPN tunneling. Tapi ini saya belum baca. Jadi tunnel adalah merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Paket akan mengalami modifikasi atau perubahan penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula ke paket dalam paket yang seperti saya tadi bahas, bahwa ada paket di dalam paket, istilahnya seperti itu. Di sini ada jenis VPN tunneling. Yang pertama ada EOP, 2 PPTP dan SSTP. Lalu ada LQTP, lalu ada OpenVPN. Sekarang kita pergi ke penyakit kita dulu. Kita add teks. Yang pertama ada EOIP, lalu PPTP dan SSTP, lalu ada L2TP, dan yang terakhir ada OpenVPN. OpenVPN. Nah, di sini kita coba kita simpan saja di
sebelah sini. Kita pergi ke sini, kita bahas apa itu EIP. Jadi EIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router US yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EIP merupakan protokol proprietary mikrotik support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, root di head of page dan router di page of page wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik ke kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi dulu ke internet. EIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama, interface at EIP tunnel. Di sini kita coba tambahkan, jadi si router kantor pusat dan kantor cabang ini harus memiliki network yang sama. Misalkan kita menambahkan network 192.168.1.0. Nah, di sini coba kita pindahkan dulu ke sebelah sini ke tengah. Di sini sekarang kita coba untuk konekkan si EIP tunnel ini. Kita masuk ke si router pusat. Kita pergi ke interface, lalu kita tambahkan interface. Di sini kita tambah ke EIP tunnel. Nah, di sini kan namanya EIP tunnel 1. Kita coba ganti EIP tunnel to cabang. Nah, seperti ini. Lalu untuk remote address yang ini kita ganti menjadi si IP yang di mikrotik kedua kita atau di router cabang itu. Kita tulis 10.1.1.184. Nah, yang tenang lagi ini kita kan harus memiliki network yang sama. Saya coba untuk 100 saja. Lalu kita apply dan oke. Nah, di sini jika sudah seperti ini, seperti Ether 1 dan sampai Ether 4 ini berarti sudah berhasil. Ya, ini belum karena kita belum menghubungkannya dengan si router cabang ini. Nah, jika ini sudah, kita juga harus memasukkannya juga ke si router cabang ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita masuk ke interface, lalu kita tambah, lalu kita pergi ke EIP tunnel. Di EIP tunnel ini kita gantikan awalnya to IP to pusat, sekarang itu cabang, kita sekarang ke yang pusat. Lalu kita lihat yang remote address ini, kita masukkan si IP yang si router pusat ini. Kita masukkan 10.0.1.1.189. Untuk yang ini kan syaratnya harus sama, berarti saya memasukkan yang tadi IP 100. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah R, berarti sudah terkonek. Sekarang kita coba lihat ke si yang pusat ini. Nah, sama berarti kita sudah terkonek. Nah, sekarang kita pergi ke pusat ini, kita coba ping ke ini ke terminal. Kita coba ping ke si router cabang yang kedua kita. Kita masukkan IP si router cabang ini 10.0.137.184. Lalu kita enter. Nah, ini sudah bisa, berarti kita sudah terhubung atau terkonek dari si router pusat ini sampai ke router cabang. Sekarang di sini saya ingin menyambungkan si PVC1 dan PVC2 ini ke si router pusat dan router cabang ini. Sekarang kita coba ke calling box yang router pusat yang ini. Kita pergi ke bridge, lalu ini ke bridge ini, lalu kita tambahkan di sini, kita namakan
bridge for a Nah, sekarang kita langsung ke apply lalu oke. Sekarang kita tambahkan juga yang kita pergi ke ports, kita tambahkan di sini yang ether 2. Nah, yang di player perlu apply lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi di sini, kita masukkan yang atau cabang lalu apply lalu oke. Nah, sekarang kita juga harus pergi ke IP, misalnya ke Winbox yang router 2 dan 184, dan ini yang router cabang. Kita sama pergi ke bridge, lalu kita tambah sini, kita tulis bridge sama seperti tadi for IP, lalu kita apply lalu oke. Lalu sini kita pergi ke port juga, kita tambahkan, kita masukkan yang ether 2. Nah, di sini apply lalu oke, kita tambahkan lagi sama seperti yang tadi yang untuk pusat lalu oke. Sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasi si PVC1 dan si PVC2 ini. Sekarang kita tuliskan dulu IP yang kita mau untuk PVC1 dan PVC2. Di sini saya akan memilih PVC1 memiliki IP 1.6. Sekarang kita tulis dulu di sini. Kita kecilkan saja, lalu kita rapikan, kita simpan di sini. Lalu yang satu lagi saya akan memberikan IP 1.7. Nah, setelah begini kita buka terminal dari si PVC1 ini. Yang pertama, kita harus memasukkan dulu IP yang kita mau. Caranya kita IP lalu 192.168.1.6, jangan lupa /24. Nah, di sini kita tidak usah menggunakan gateway, kita langsung enter saja. Lalu kita show IP. Nah, di sini kita sudah bisa, maaf saya salah memasukkan, berarti untuk PVC2 kita tukar saja, tidak apa-apa, kita tukar dari si PVC1 ini, berarti si PVC2 yang mendapatkan IP 1.6 dan PVC1 mendapatkan IP 1.7. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama pada si PVC1 ini. Kita masukkan IP 192.168.1.7, jangan lupa /24, lalu kita enter. Kita tunggu dulu. Nah, ketika sudah begini kita show IP, kita lihat IP kita. Nah, di sini sudah ada, kita sudah mendapatkan IP dari PVC1 dan PVC2. Sekarang kita coba untuk dari si PVC2 ini untuk ngeping ke si PVC1, apakah sudah bisa. Caranya kita ketik ping lalu masukkan IP dari si PVC1 tersebut, 192.168.1.7. Kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa ngeping ke PVC1. Sekarang kita coba di PVC1 ini untuk apakah bisa ngeping juga ke si PVC2 ini. Caranya kita ping seperti tadi, masukkan IP 192.168.1.6. Kita enter. Nah, di sini
kita sudah bisa ngeping si PPC1 ke si PPC2, begitupun sebaliknya dari si PPC2 kita bisa ngeping ke si PPC1. Nah, tapi di sini kita masih memiliki satu kasus, yaitu si PPC kita ini belum bisa internetan. Bagaimana caranya? Sekarang kita kan membutuhkan gateway dan rootnya. Jadi kita sekarang pergi ke Winbox yang router pusat ini, pergi ke bagian IP lalu addresses. Nah, di sini kita tambahkan, masukkan addresses, yaitu 192.168.1.1 jangan lupa /24. Nah, di sini yang interface-nya kita pilih saja yang bridge per EIP atau EIP. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, ketika sudah begini, kita coba untuk ngeping ke si PPC1 kita ini. Caranya kita coba kita ping dulu ke yang PPC kedua, 192.168.1.6. Oh, sudah bisa. Nah, kita masih bisa seperti yang di atas ini. Sekarang kita coba untuk ping ke 1.1 tadi. Kita ketik ping lalu 192.168.1.1 lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa terhubung. Sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi si PPC kedua ini. Pertama kita buka dulu Winbox dari si router cabang tadi, sama seperti yang tadi kita ke IP lalu ke addresses. Di sini kita tambah, di sini kita masukkan trafficnya yaitu 192.168.1.2. Di sini titik 2 kita tulis 24. Lalu yang interface ini sama kita ganti ke bridge for EIP, lalu apply, lalu oke. Nah, jika sudah begini, kita coba untuk ngeping di si PPC2 ini. Kita ketik ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa terhubung karena kita sudah mengkonfigurasinya tadi di Winbox. Kita pergi ke si Winbox router pusat. Kita kan belum bisa si PPC ini, kita belum bisa internetan. Kita coba masuk ke IP lalu ke bagian firewall. Di sini kita masuk ke bagian NAT lalu tambahkan. Nah, di sini yang chain-nya itu RSDNAT dan yang out interface-nya itu kita pilih yang letter 1. Nah, di sini sudah benar. Lalu di action di sini kita pilih yang mesh squared. Nah, yang ini kita apply lalu oke. Nah, di sini kan kita sudah memasukkan ini. Sekarang kita coba untuk ping si PPC1 apakah bisa ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Di sini kan si gateway dan DNS-nya tuh masih kosong. Nah, sekarang kita masukkan, kita ketik perintah IP 192.168.1.7 karena si IP PPC1 yang kita punya itu 1.7. Lalu kita tambahkan gateway perintah 192.168.1/24 lalu kita enter. Kita tunggu dulu di sini. Nah, lalu kita coba untuk masukkan si IP yang DNS juga. Oke, caranya kita ketik perintah IP lalu DNS lalu 8.8.8.8 lalu kita enter. Di sini kita coba show IP.
Nah, di sini kita sudah memiliki gateway dan juga DNS-nya. Sekarang kita coba untuk ping ke DNS yang 88. Kita coba ping 88 dulu. Ini lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba untuk ping ke Google juga. Harusnya ini sudah bisa. Kita coba ping google.com. Enter. Nah, ini sudah bisa ping ke Google. Jadi kita sudah bisa internetan di Google ini. Sekarang kita coba lakukan juga ke PPC yang kedua ini. Kita ketik perintah IP lalu 192.168 maaf .1.6 IP yang kita punya, lalu kita gateway, lalu masukkan 192.168.1.2, jangan lupa /24, lalu kita enter. Kita tunggu dulu, lalu kita masukkan juga si IP DNS kita, yaitu yang 8.8.8.8 lalu enter. Nah, sekarang kita coba untuk ping 88 dulu. Enter. Di sini gagal, kita coba lihat dulu. Kita coba show IP. Di sini kita sudah mendapatkan DNS juga, tapi kita coba lagi ping 88. Kita enter. Nah, segitu saja untuk materi ini. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yang kedua yaitu PPTP dan SSTP. Apa itu PPTP? Yaitu ini dia point-to-point tunneling protocol, digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router.us mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP. Nah, PPTP atau point-to-point tunneling protocol itu merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP dan klien. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router.us mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRE atau Generic Routing Encapsulation, and that helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan PPTP itu. Kita hapus dulu untuk yang 1.6 ini, dan kita hapus juga yang ini. Kita berikan IP baru bagi si PPC 1. Kita masukkan IP 192.1.1.1/24. Kita kecilkan di sini, lalu kita simpan saja di sini. Lakukan hal yang sama untuk si PPC 2 ini, 192.168.1.2, karena di sini sudah maksudnya yang di PPC 1.1 dan di PPC 2 itu 1.2. Lalu jangan lupa /24. Kita simpan di sini.
Lalu setelah itu kita buka Winbox si router pusat ini. Kita pergi ke menu interface, kita hapus yang R dan RS ini. Nah, kita hapus saja. Nah, yang ini jangan. Lalu kita pergi ke menu bagian bridge, kita hapus yang bridge dan ports-nya juga kita hapus. Nah, aman. Lalu kita pergi ke bagian IP, juga yang ke addresses. Nah, kita hapus yang ini, yang merah ini yang di bawah. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama di Winbox si router cabang kita. Nah, kita pergi ke interface juga, kita hapus yang R dan RS ini. Lalu kita ke menu bridge, kita hapus yang ini. Setelah itu ke bagian IP addresses, nah hapus yang ini yang tidak dikenal. Yang ini jangan, karena ini yang kita gunakan agar bisa internetan. Nah, konfigurasi PPTP ini siap dilakukan. Kita pergi ke Winbox kita pergi yang ke router pusat, kita pergi ke bagian IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita tambahkan address 192.168.1.1. Jangan lupa prefix /24. Yang ether ini, interface ini kita pilih ether 2. Kita apply lalu OK. Setelah itu kita pergi ke menu DHCP. Menu DHCP server, kita ke IP lalu ke DHCP server. Di sini kita ke DHCP setup, kita di sini pilih ke ether 2, kita next saja. Nah, di sini kita sudah selesai. Kita buka si PVC kita ini, kita coba ping DHCP. Maaf, saya salah. Maksudnya bukan ping DHCP tapi IP DHCP. Kita coba. Jika sudah berdora berarti sudah bisa. Nah, di sini berarti kita sudah bisa. Kita mendapatkan IP ini yang 1254. Untuk si PVC2 ini kita coba juga. Kita pergi ke Winbox si router cabang kita ini. Kita masuk ke bagian IP addresses. Sama seperti yang tadi, kita tambahkan, kita masukkan 192.168.1.2. Jangan lupa prefix 24. Kita masuk ke yang ether 2. Kita apply lalu OK. Nah, jika sudah begini, kita masuk juga ke IP DHCP server, ke bagian DHCP setup. Di sini kita pilih yang ether 2. Kita next saja untuk di sini, maaf. Ini, nah lalu OK. Nah, di sini kita coba juga kita ping IP DHCP di si PVC2 kita ini. Di DHCP, apakah ini sudah dora? Nah, sudah, berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi. Kita coba untuk solve IP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan gateway yang 1.2 DNS88 dan DHCP server kita pun sudah mendapatkan. Sekarang kita pergi ke Winbox router pusat. Kita cari, maaf sebentar, kita ini dulu. Nah, ke router pusat kita cari
yang namanya PPP. Nah, yang ini kita pergi ke PPTP server, kita centang saja, lalu apply, lalu oke. Nah, di sini kita belum terlihat, lalu kita pergi ke yang secret ini, kita tambahkan. Nah, di sini namanya kita kasih nama, saya mau kasih nama PPTP Tania. Passwordnya kita 123 saja, lalu kita ke yang local address, kita masukkan 10.10.10.1, maaf, .1 maksudnya, lalu ke remote address juga kita masukkan 10.10.10.2. Nah, ketika sudah begini kita apply, oke. Nah, di sini kita sudah bisa melihat. Sekarang kita coba pergi ke bagian si router cabang ini. Di sini kita langsung saja ke interface. Kita tambahkan di sini, kita cari yang bagian ini nih, PPP choir, maaf. Lalu kita pergi langsung ke sebentar, ke interface kita yang ini, kita pilih yang PPTP. Nah, maaf, yang ini PPTP client, saya salah pencet. Lalu di sini kita connect to, masukkan IP kita, yaitu yang 10.0. Yang ini kita masukkan si yang router pusat 10.0.137.189. Nah, yang usernya kita masukkan nama yang tadi, yaitu yang PPTP Tania. Passwordnya juga kita masukkan yang 123 tadi. Untuk yang profil kita ubah menjadi yang default. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah tandanya kita sudah bisa atau sudah connect. Nah, di sini kita coba ke bagian interface, maksudnya ke bagian IP lalu addresses. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sudah terhubung ke yang si router pusat kita ini. Lalu kita coba juga kita coba ping ke terminal. Kita ketik perintah IP address print. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita coba ping ke si PPC yang 10.10.10.2. Sebentar, agar tidak lupa kita tuliskan yang tadi yang 10.10.10.1. Yang ini kita simpan di router. Nah, kita simpan di yang router pusat. Lalu satu lagi di dekat yang router cabang yang 10.10.10.2. Kita simpan. Kita simpan di sini. Nah, lalu kita balik lagi ke Windows yang router cabang. Sekarang kita coba enter. Nah, di sini kita sudah bisa ping atau sudah bisa terconnect. Sekarang kita coba masukkan si route IP route kita. Coba IP route print, enter. Nah, di sini dulu kita masukkan dulu si perintah IP route, lalu add address, lalu masukkan yang 192.168.0.0/24, lalu gateway
10.10.10.2. Lalu kita enter. Oke, di sini kita langsung saja pergi ke bagian root. Kita cari yang IP. Kita ke bagian yang root. Sebentar, saya ini kita tambahkan, masukkan IP address yang 192.168.1.0/24. Nah, kita masukkan juga gateway yang ini. Di sini 10.10.10.10.10.1. Kita di sini kita coba ulang. Nah, ini di sini kita apply, lalu oke. Nah, kita sudah mendapatkan yang IP root di sini. Nah, kita sudah mendapatkan DAC di sini. Sekarang kita coba untuk ping ke si PPC2 ini. Si PPC2 ini memiliki IP yang ini 192.168.1.1.1. Kita coba enter. Di sini masih timeout. Kita coba ulang. Untuk IP ini sudah coba ulang di PPC ini IP DHCP. Kita enter dan kita coba show IP. Lalu kita lakukan hal yang sama ke PPC2 kita. Di sini kita IP DHCP. Kita tunggu, lalu kita show IP. Nah, kita coba untuk ping lagi. Ping 198. Coba lihat. 192.168.1.1.1.1.2. titik 1.1 maksudnya. Terus coba enter lagi. Sekarang kita lanjut saja ke materi yang L2TP. Yaitu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP, akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 171001 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Sekarang kita pergi ke ke Winbox router pusat. Di sini pergi ke IP, ke bagian addresses. Nah, di sini yang ini kita hapus saja, kita sisakan 2. Oke, sebentar kita hapus dulu.
lalu kita pergi ke bagian yang PPP ini. Nah, yang ini kita hapus juga. Yang ini yang kita lihat lagi nih, biarkan saja. Nah, yang connection juga kita hapus. Nah, jika sudah, langsung kita pergi ke yang 2. Nah, yang ini, yang root ini kita hapus, yang bagian S-nya saja. Nah, yang ini juga, yang interface ini kita hapus juga. Oke, di sini kita buka Windows router pusat, kita pergi ke bagian PPP di sini, lalu kita ke bagian yang interface di sini, kita pergi ke yang HTTP server. Nah, di sini kita klik, lalu di sini kita yes saja, dan di sini kita coba ketik secret saja, kita apply, lalu oke. Habis itu kita pergi ke yang secret ini, kita tambahkan. Nah, di sini kita kasih saja nama l.tp, sesuaikan saja, saya mau menggunakan nama saya di sini. Lalu untuk password kita masukkan 123 saja. Untuk yang search ini kita pilih l.tp, profile kita pilih yang bawah. Untuk local address kita masukkan yang 172.16.1.1. Nah, untuk yang remote address ini kita masukkan juga 172.16.1.2. Nah, di sini jika sudah kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah ada. Jika sudah di yang router pusat, sekarang kita pergi ke yang router cabang. Kita juga pergi ke bagian PPP ini. Kita pilih yang L2TP client. Nah, di sini langsung ke dial out. Kita cek centang dulu ini. Kita connect ke masukan IP dari si router pusat kita ini yang 10.0.137.189. Nah, untuk yang user ini kita masukkan user yang tadi, yaitu L2TP. Untuk password kita masukkan yang 123 tadi. Nah, lalu yang search address ini kita kosongkan saja. Nah, yang IP secret ini kita tulis yang tadi, yaitu secret. Jika yang ini kita biarkan saja. Sudah, jika sudah begini kita apply, lalu oke. Nah, jika sudah di yang router cabang ini, kita coba lihat ke yang di router pusat. Kita coba lihat ke Active Connect. Nah, di sini sudah ada. Yang di router cabang itu tidak akan ada yang ini. Nah, di sini tidak akan ada, tapi hanya ada di yang router pusat saja. Kita pergi ke yang router pusat. Di sini kita coba pergi ke terminal untuk ping. Ya, kita coba ping ke yang tadi, yang 172.16.1.2.
coba kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa. Coba kita lihat yang IP router print. Enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkannya maupun dari sisi router pusat ataupun cabang. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan kata, atau apapun itu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.